Martial Peak 3189. Dengan kata lain, Master Starfield juga tunduk pada yurisdiksi dan batasan Starcourt, jadi tidak mungkin baginya untuk melakukan apa yang dia inginkan di Starfield-nya. Jika tidak, jika Master Starfield bersedia, dia akan memiliki kemampuan untuk menghancurkan seluruh Starfield. Di sisi lain, pria mahkota berbulu di depannya ini, dari sudut pandang tertentu, adalah atasan langsung Yang Kai dan Starfield Master lainnya. Jika tidak, Wu Heng, yang merupakan Master Realm Kaisar urutan ketiga, tidak akan bertindak begitu patuh di depan pria ini. Yang Kai tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, dia dianggap baru saja melewati Starcourt untuk memperbaiki Starfield Hang Luo. Secara alami, dia tidak memiliki rasa hormat untuk orang ini. Pria mahkota berbulu itu mengangkat pedangnya ke langit dan sosoknya tiba-tiba menjadi semegah gunung. Bukan karena sosoknya telah tumbuh lebih besar, melainkan auranya telah membubung ke langit dan mengguncang bintang-bintang. Nak, mengingat betapa sulitnya bagimu untuk berkultivasi, cepat serahkan dunia kecil. Raja ini mungkin menyelamatkan hidupmu. Petik 2. Yang Kai dengan tegas berteriak, dalam mimpimu. Brat, kamu mencari kematian. Sebuah cahaya dingin melintas di mata pria itu saat dia menebas dengan pedang panjangnya. Tubuh pedang itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang dan kekuatannya tak terukur. Dalam sekejap, yang tersisa di dunia ini hanyalah pedang ini. Itu bukan gerakan yang sangat kuat, hanya lambaian tangannya yang sederhana, tetapi tampaknya dapat mengunci semua rute pelarian Yang Kai, memberinya pemikiran yang tak terhindarkan. Sua, dengan kilatan cahaya, pedang panjang itu membeku di tempatnya. Yang Kai menyatukan kedua telapak tangannya dan mengangkat pedang di atas kepalanya. Beberapa helai rambut hitamnya patah dan hancur oleh pedang Ki yang tak terlihat. Pemuda mahkota berbulu itu sedikit terkejut, jelas tidak mengharapkan Yang Kai dapat memblokir pedangnya. Bahkan Wu Heng akan terkena pedangnya. Aura bocah kecil ini tidak sekuat Wu Heng, jadi bagaimana dia bisa tetap tanpa cedera? Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya dan malah mendorong pedangnya ke bawah. Dalam sekejap, Yang Kai merasa seolah-olah sebuah gunung besar menekan kepalanya, dan beratnya terus meningkat, seolah-olah itu tidak akan berhenti sampai dia diratakan. Mendongak, dia melihat pria mahkota berbulu menatapnya dengan mengejek, sepertinya mengagumi perjuangan seekor semut. Marah, mata kiri Yang Kai langsung berubah menjadi pisau tajam dan menebas ke arah kepala pria mahkota berbulu itu. Artefak Kaisar Jiwa. Mata pria mahkota berbulu itu menyala, tetapi dia tidak terpengaruh oleh mata iblis pemusnahan dan langsung mengeluarkan esensi pedang pembunuh jiwa. Harta karun Kaisar tidak langka di matanya, tetapi harta karun Kaisar Jiwa relatif langka. Tentu saja, meskipun pedang pembunuh jiwa itu luar biasa, itu tidak cukup untuk membuatnya serakah. Satu-satunya hal yang benar-benar dia pedulikan adalah batas kecil misterius, sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Dia hanya ingin tahu mengapa pemuda di depannya ini memiliki begitu banyak hal baik. Seorang Master Realm Kaisar biasa tidak memiliki dasar yang begitu dalam. Menggunakan Divine Sense-nya, dia membuat penghalang di depan laut pengetahuannya. Ledakan. Sebuah suara terdengar dari lubuk jiwanya, tetapi penghalang pertahanan yang dia bangun dengan tergesa-gesa tidak memiliki efek sama sekali. Serangan murni berubah menjadi bentuk pedang panjang dan menebas jurang panjang di laut pengetahuannya, tampaknya ingin membelahnya menjadi dua. Dalam sekejap, laut pengetahuannya dipenuhi dengan gelombang yang bergelombang. Pria dengan mahkota berbulu mengeluarkan erangan teredam saat rasa sakit yang menusuk datang dari kepalanya. Pedang pembunuh jiwa yang sederhana mungkin tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya, tetapi dengan kultivasinya saat ini, sulit baginya untuk terluka oleh benda-benda eksternal. Namun, dengan Soul Slaying Saber yang dilengkapi dengan Heaven Breaking Strike, kekuatannya tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Sudah bertahun-tahun sejak Yang Kai terakhir menggunakan pedang pembunuh jiwa. Selama bertahun-tahun, Yang Kai telah menggunakan Divine Sense-nya untuk memelihara Soul Slaying Sabre dan mengumpulkan sejumlah kekuatan yang mengerikan. Sekarang dia telah menggunakan teknik rahasia pemogokan pemecah surga yang diajarkan kepadanya oleh Tian Yan, itu memang efektif. Bocah kecil, wajah pria mahkota berbulu itu langsung menjadi galak dan dia menjadi marah karena dipermalukan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menderita kerugian di depannya. Dia mengira dia hanya seekor semut yang bisa dia remas dengan santai, tetapi siapa sangka dia akan digigit semut. Ledakan. Sebuah tinju besar tiba-tiba muncul di depan matanya dan kekuatan yang menghancurkan bumi bergegas ke arahnya, menyebabkan pria mahkota berbulu itu terbang seperti meteor dan menghilang dalam sekejap mata. Yang Kai menarik tinjunya dan berdiri di sana, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi naga sepanjang 66 meter dengan tanduk naga di kepalanya dan ekor naga di punggungnya. Sisik naga menutupi kulitnya yang terbuka, memberinya udara yang menakjubkan. Kamu anjing tua, apakah kamu sudah selesai memanggilku bocah kecil? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, cahaya dingin melintas dan pria dengan mahkota berbulu menyatu dengan pedangnya, langsung muncul dari jarak puluhan ribu kilometer dan menebas ke arah kepala naga Yang Kai. Yang Kai mengulurkan cakar naganya dan meraih pedang.
Dengan dentang keras, suara logam bertabrakan terdengar dan bunga api beterbangan saat sisik naga retak. Yang Kai mencengkeram pedangnya erat-erat, tidak peduli dengan kerusakan yang diakibatkan oleh bilah tajam itu padanya, membiarkan pedang Ki yang tak tertandingi menyerbu ke dalam tubuhnya dan membuat kekacauan saat dia membentuk serangkaian segel tangan dengan cakar naganya yang lain, mengirimkan sebuah hukum yang aneh. Ini adalah, mata pria mahkota berbulu itu terkulai. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah waktu telah berhenti mengalir, menyebabkan panca inderanya menjadi ilusi. Hukum waktu, melenyapnya waktu seperti mimpi. Yang Kai mendorong telapak tangannya ke arahnya, ekspresinya serius. Segel waktu berlalu, ekspresi pria mahkota berbulu sedikit berubah untuk pertama kalinya, dan dia bahkan berhasil memanggil nama kemampuan ilahi ini. Jelas, dia mengenali kemampuan ilahi dari berlalunya waktu Kaisar Agung, dan sedikit keraguan melintas di matanya sebelum dengan cepat berubah menjadi tekad dan mundur. Namun, sudah terlambat. Telapak tangan Yang Kai terbanting dan kekuatan Time Fleece sepenuhnya menyelimutinya. Yang Kai, di sisi lain, mengerutkan kening dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa beberapa lusin kilometer jauhnya, pria dengan mahkota berbulu itu berkedip-kedip dengan cahaya, menahan korosi kekuatan waktu, tetapi hanya dalam beberapa saat, dia telah benar-benar menghilang. Dari jarak beberapa lusin kilometer, pria mahkota berbulu dengan hati-hati memeriksa Yang Kai untuk pertama kalinya. Tubuh setengah naga dan fakta bahwa dia telah membudidayakan segel waktu berlalu, latar belakang seperti apa yang dimiliki bocah kecil ini. Meskipun segel waktu berlalu yang dia gunakan hanyalah puncak gunung es dibandingkan dengan yang digunakan Kaisar Agung secara pribadi, itu masih terkait dengan hukum waktu yang sangat mendalam. Jika dia tidak cepat mundur sekarang, dia benar-benar akan menderita beberapa luka ringan. Cedera ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa dia tanggung, tapi begitu terkikis oleh kekuatan waktu, itu akan menghabiskan banyak usaha untuk mengeluarkannya. Dia tidak mau membayar harga setinggi itu. Anak laki-laki, siapa namamu? Pria mahkota berbulu itu menatap Yang Kai dengan tatapan hati-hati. Jika itu hanya segel waktu berlalu, itu akan baik-baik saja, tetapi Kaisar Agung yang berlalu waktu telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Bahkan jika dia entah bagaimana berhasil mendapatkan warisan Kaisar Agung yang berlalu, itu hanya keberuntungan, tidak cukup untuk membuatnya merasa takut. Namun, tubuh sepanjang 66 meter itu memberinya perasaan bahwa itu bukan masalah kecil. Meskipun itu hanya tubuh setengah naga, itu memberinya perasaan bahwa dia sedang menghadapi naga sungguhan. Selain itu, dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa mengolah tubuh setengah naga sampai tingkat seperti itu. Kau bertanya padaku. Yang Kai menyeringai padanya, tangan kirinya mencengkeram pedang panjang itu dengan erat saat itu meneteskan darah. Baru saja, ketika pria dengan mahkota berbulu mundur, meskipun dia ingin membawa pedang panjang ini bersamanya, bagaimana mungkin kekuatan kasar Yang Kai memungkinkan dia melakukannya. Ketika pria mahkota berbulu mendengar ini, perasaan buruk tiba-tiba muncul di hatinya dan dia dengan cepat berkata, lupakan saja, raja ini tidak mau. Kamu tidak pantas mengetahui nama tuan muda ini. Yang Kai tertawa, menunjukkan ekspresi arogan seolah-olah dia akhirnya membalas dendam. Wajah pria mahkota berbulu itu menjadi gelap, jelas mengetahui bahwa Yang Kai sengaja membalas kata-katanya. Ekspresinya langsung tenggelam saat dia membentuk segel tangan dan berteriak, pedang, ayo. Meskipun pedangnya telah ditinggalkan oleh Yang Kai, itu masih artefaknya dan terhubung dengan pikirannya, jadi Yang Kai tidak bisa benar-benar mengambilnya. Dia hanya perlu memikirkannya sejenak sebelum dia bisa mengambilnya kembali, itulah sebabnya dia mundur dengan mudah. Dengan perintah ini, pedang panjang di tangan Yang Kai segera mulai bergetar, mati-matian berusaha melepaskan diri dari kendali Yang Kai. Pedang Ki gila mengalir melalui lengan Yang Kai, menghancurkan daging dan meridiannya. Bang-bang. Satu lubang berdarah demi satu muncul di lengan Yang Kai, dan dari lubang berdarah itu, pedang Ki dan darah mengalir dengan bebas. Namun, dia mengatupkan giginya dan menolak untuk melepaskannya, wajahnya terpelintir kesakitan seperti iblis. Melihat pemandangan ini, pria mahkota berbulu itu mencibir, semut yang mencoba menggoyang pohon, melebih-lebihkan dirinya sendiri. Ada sapi terbang di langit. Yang Kai menatapnya, matanya bersinar terang di bawah alis hitamnya yang tebal. Pria bermahkota itu terkejut, berpikir bahwa Yang Kai merencanakan sesuatu lagi, jadi dia dengan cepat melihat ke atas, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Yang Kai tersenyum dan berkata, semuanya meledak untukmu. Pria di mahkota berbulu itu tertegun sejenak sebelum dia mendapatkan kembali ketenangannya. Sudut matanya berkedut dan segel tangannya berubah lagi saat dia berteriak, pedang, ayo. Dalam sekejap, pedang Ki di 5 jari Yang Kai menjadi lebih ganas saat cahaya pedang di tangannya semakin kuat. Seolah-olah apa yang dia pegang bukanlah pedang, tetapi bintang yang akan meledak. Pedang Ki yang tajam adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditahan oleh tubuh transformasi naganya, dan potongan dagingnya terpotong, memperlihatkan tulang putihnya. Aku tidak akan memberikannya padamu. Yang Kai meraung, suaranya seperti raungan naga. Melihat sekeliling, matanya tiba-tiba menyala,
dan dalam sekejap, dia muncul di depan Gun Gun dan melemparkan pedang ke mulutnya. Gun Gun menelannya dan menutup mulutnya, tubuhnya yang besar tiba-tiba mengembang dan mengerut. Kamu, pria mahkota berbulu itu menjadi marah, tidak pernah membayangkan bahwa dalam pertempuran yang begitu sengit, artefaknya akan direnggut. Rasa malu yang mendalam menggenang di hatinya, dan dia tidak sabar untuk membakar tulang Yang Kai dan menyebarkan abunya untuk melampiaskan amarahnya. Luar biasa, tangan kiri Yang Kai jatuh lemas, lengannya benar-benar cacat, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkatnya. Daging dan darah di telapak tangannya telah benar-benar menghilang, hanya menyisakan tulang putih, tetapi tidak ada rasa sakit di wajahnya, hanya ekspresi kegembiraan yang liar. Menggunakan satu tangan untuk menukar pedang pihak lain bukanlah kerugian. Mati kau, pria mahkota berbulu itu tidak lagi memperhatikan pedang panjangnya. Bahkan jika dia memiliki semacam kemampuan luar biasa, tidak mungkin baginya untuk mengambilnya dengan segera. Ini setara dengan dibuang ke ruang lain, menyebabkan hubungannya dengan pedang panjang menjadi sangat lemah.